Indonesia targetkan masuk ranking FIFA 50 besar dunia. Kevin Dick belum bisa move on dari gemuruh supporter di GBK. Rizky Ridho 2 tahun di timnas tanpa kartu. Rafael Struijk raja pelanggaran tapi senjata bagi Indonesia. Dengan hadirnya pemain-pemain ini, Indonesia berpeluang juara Piala AFF. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menargetkan timnas Indonesia masuk 50 besar dunia pada 2045. Selain itu, skuad Garuda juga diinginkan menjadi negara ke-9 terbaik di Asia. Berdasarkan ranking FIFA terbaru pada 24 November 2024, timnas Indonesia bertengger di peringkat ke-125. Skuad Garuda mengalami peningkatan peringkat sejak beberapa tahun terakhir. Ini kan suatu program besar, di mana timnas Indonesia ingin ranking 50 dunia pada 2045. Untuk di Asia kita menargetkan kalau bisa masuk 9 besar, ujar Erick Thohir. Nah ini tentu program jangka panjang. Apa yang kita lihat hari ini adalah percepatan strategi bagaimana timnas Indonesia kita lebih cepat lagi menuju tujuan yang kita mau, katanya menambahkan. Kevin Dick baru saja mengalami momen spesial. Akhirnya, pemain berusia 28 tahun itu menjalani debut bersama timnas Indonesia. Debut itu terjadi di momen spesial, yakni saat timnas Indonesia menjamu timnas Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kevin Dick secara spesifik mengingat momen untuk kali pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama puluhan ribu supporter di SUGBK. Menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kali, berada di stadion sebesar itu bersama fans untuk kali pertama, kenang Kevin Dick di FCK TV baru-baru ini. Sayangnya, debut Kevin Dick bersama timnas Indonesia tidak berjalan mulus. Pemain FC Copenhagen itu harus ditarik keluar pada menit ke-41 karena mengalami cedera lutut. Kevin Dick pun menyayangkan hal itu. Meski pemain yang pernah membela Fiorentina itu, tetap menikmati semua momen yang terjadi di SUGBK, Jakarta. Saya tentu bangga karena saya bisa debut, tidak enak rasanya karena harus cedera, tapi saya bisa menikmati semua hal yang terjadi di sana, tandas Kevin Dick. Kevin Dick pun tidak sabar untuk kembali bermain. Apalagi setelah mengetahui kondisi lututnya yang semakin baik. Saya menantikan laga selanjutnya. Lutut saya semakin baik hari demi hari tapi sudah semakin membaik, tegas Kevin Dick. Rizky Ridho terus menunjukkan performa yang konsisten bersama timnas Indonesia. Pemain 23 tahun itu punya catatan spesial bersama skuad Garuda yakni 2 tahun tanpa kartu kuning maupun merah dari wasit. Ketika kalah 0-4 dari Jepang pada duel lawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, hampir semua pemain Indonesia tampil di bawah performa terbaik. Namun, Rizky Ridho dinilai tampil cukup bagus pada laga itu. Sedangkan, saat Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi, performa Rizky Ridho dapat banyak pujian. Dia dinilai sukses besar menjaga pemain depan Arab Saudi. Bahkan, dia masuk starting terbaik versi SofaScore. Pada dua laga tersebut, Rizky Ridho bersih dari kartu kuning maupun merah dan itulah ciri khas Rizky Ridho. Dia memang jarang dapat sanksi dari wasit. Biasanya, seorang bek tengah identik dengan tackle dan pelanggaran. Akibat dua hal tersebut, tidak jarang mereka harus menerima kartu kuning bahkan merah. Justin Hubner adalah pemain yang mewakili hal tersebut, namun, Rizky Ridho jauh dari karakter itu. Dia sering terlibat duel dengan lawan, melepas tackle, dan merebut penguasaan bola dari lawan. Hanya saja, Rizky Ridho jarang dapat kartu. Dikutip dari data Transfermarkt, Rizky Ridho baru mendapat 2 kartu kuning dari 42 caps bersama timnas Indonesia pada level senior. Jumlah gol Rizky Ridho, 4, lebih banyak dari kartu kuning yang diterimanya. Kartu kuning terakhir didapat Rizky Ridho, di level senior, pada laga Piala AFF 2022 melawan Brunei Darussalam, 12 Desember 2022. Jadi, sudah 2 tahun pemain Persija Jakarta itu tidak dapat kartu kuning bersama timnas Indonesia. Rafael Struijk mencatatkan diri sebagai salah satu pemain yang paling sering melanggar pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, ia tetap menjadi andalan Shin Tae-yong. Dari 10 laga terakhir timnas Indonesia, Struijk hanya absen sekali, yaitu saat tandang ke Vietnam pada Maret 2024.
Dalam 4 laga terakhir, ia selalu bermain penuh, membentuk duet andal dengan Ragnar Oratmangoen di lini depan. Meski catatan golnya belum konsisten, Stuik tetap dipercaya berkat kontribusi lain yang ia berikan di lapangan. Rafael Struijk belum produktif di lini depan Indonesia, dengan hanya 1 gol dari 18 caps senior. Meski begitu, ia unggul dalam penempatan posisi, dribble, dan etos kerja, termasuk membantu pertahanan dengan pressing agresif. Menurut data AFC, Struijk menjadi pemain Indonesia dengan pelanggaran terbanyak, 17, di kualifikasi Piala Dunia 2026, hanya kalah dari Ahmed Fathi, 18. Shin Tae-yong disebut-sebut akan memanggil 9 pemain senior, untuk memperkuat timnas Indonesia mengarungi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, yang berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Pemain senior yang dimaksud ini adalah pemain yang sudah mencicipi caps di timnas Indonesia senior, meski secara usia beberapa di antara mereka masih di bawah 23 tahun. Mereka ialah Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Ronaldo Kuate, Muhammad Ferrari dan Hoki Caraka. Kehadiran nama-nama ini bak oase di padang pasir. Sebab, sejumlah pencinta sepak bola tanah air yang berharap melihat timnas Indonesia bersaing memperebutkan gelar juara di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, langsung mengernyitkan dahi ketika tahu Shin Tae-yong memilih mengandalkan pemain U22 untuk ajang 2 tahunan ini. Namun, pencinta sepak bola Indonesia langsung semeringah ketika tahu Shin Tae-yong tak hanya memanggil pemain U22 yang mentas di dalam negeri, tapi juga yang berkarier di luar negeri. Meski dipanggil, tak ada jaminan Ivar Jenner dan kawan-kawan akan gabung skuad Garuda. Berhubung Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA, klub-klub tak berhak melepas sang pemain ke timnas Indonesia. Namun, jika Ketua Umum PSSI Erick Thohir bergerak, apapun bisa terjadi. Masih hangat dalam ingatan berkat lobi-lobi yang dilakukan Erick Thohir, Swansea City, Jong Utrecht, Ado Den Haag hingga Cerezo Osaka rela melepas sang pemain ke timnas Indonesia U23 yang mengarungi Piala Asia U23 2024 pada April 2024. Padahal, sama seperti Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Piala Asia U23 2024 bukanlah agenda resmi FIFA. Jika seluruh pemain senior di atas bisa bergabung, plus ditambah nama-nama top lain yang akan join, peluang timnas Indonesia meraih trofi pertama di ajang yang dulunya bernama Piala AFF terbuka lebar. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berpengalaman mengalahkan tim kuat Asia Tenggara seperti Vietnam. Tahun ini saja, timnas Indonesia selalu menang dalam 3 pertemuan kontra Golden Star Warriors, julukan timnas Vietnam. Di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Myanmar, Laos, Vietnam dan Filipina. Timnas Indonesia akan menantang Myanmar di matchday pertama grup B pada Senin, 9 Desember 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat.